reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Bang Iqbal. Para koruptor mulai gemetar. Suara langkah kaki perubahan sudah terdengar dari istana. Dan kali ini bukan gertakan, bukan sekedar janji, tapi niat bulat seorang presiden yang selama ini dikenal keras, tegas, dan tak bisa dibeli. Ya, Prabowo Subianto. Inilah babak baru perang melawan korupsi. Sebuah babak yang tidak lagi menyisakan ruang aman bagi tikus-tikus berdasi yang selama puluhan tahun menggerogoti negeri ini. Prabowo tak pandang bulu dari manapun asalnya, siapapun yang di belakangnya, semua akan dibabat habis, akan disikat habis. Utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, Hasyim Joyo Hadikusumo, baru saja membuka fakta yang mencengangkan. Bayangkan, bukan miliaran rupiah, tapi miliaran dolar Amerika Serikat. Ya, 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk Prabowo dan 1,5 miliar untuk Hasyim. Dua angka yang jika dikonversi mencapai lebih dari 40 triliun rupiah. Tapi keduanya menolak. Ya, menolak. Di tengah budaya sogok yang telah menjalar hingga ke arah birokrasi, dua saudara ini memilih jalan terjal, jalan kehormatan, sebuah pesan keras kepada semua elit busuk di Republik ini. Tidak semua pejabat yang bisa dibeli. Pertanyaannya, siapa yang berani menyogok presiden? Siapa yang punya nyali menawari uang sebesar itu hanya untuk membelokkan arah kebijakan negara? Jawabannya jelas, mereka yang selama ini menikmati rente korupsi, mencuri dari sumber daya alam kita, terutama dari sektor hutan dan tambang. Dan disinilah letak masalahnya besarnya. Hasyim mengungkapkan 3,7 juta hektar hutan lindung telah dirampas. Ya, 3,7 juta hektar, bukan 3.000. Luasnya lebih dari Pulau Jawa Tengah dan Yogyakarta digabungkan. Dirampas oleh korporasi sawit ilegal, ditanami, dieksploitasi tanpa bayar pajak, tanpa royalti, tanpa kontribusi untuk negara. Negara dirugikan ratusan triliun rupiah, sementara rakyat di sekitarnya tetap miskin. Dan selama puluhan tahun, semua ini dibiarkan. Siapa yang tidur? Siapa yang tutup mata? Siapa yang ikut menikmati? Kini Prabowo membalikan meja. 3,7 juta hektar itu sudah disita kembali, dikembalikan kepada negara. Ini bukan langkah biasa, ini perang. Perang terhadap sistem busuk yang sudah mendarah daging. Perang melawan kolusi pejabat, mafia agraria,
mafia tambang, dan para politisi yang hidup dari uang haram hasil jual beli, izin, dan konsesi. Dan di tengah perang itu tawaran sogokan datang, 1 miliar US dollar, tapi ditolak mentah-mentah. Artinya jelas, integritas masih hidup. Masih ada pemimpin yang tak bisa dibeli. Masih ada darah merah putih yang mengalir di nadi kekuasaan negeri ini. Prabowo sadar, musuh yang dihadapi bukan hanya para koruptor, tapi juga para manipulator opini, para pembuat narasi, para penyebar hoax yang sengaja melemahkan semangat perang ini. Ia pernah diejek, diancam, bahkan dijadikan bahan olok-olok hanya karena berani berkata, "Aku ingin menghapus korupsi, kemiskinan, dan kelaparan dari bumi Indonesia." Tapi ejekan tak membuatnya surut, ancaman tak membuatnya mundur. Prabowo tahu melawan korupsi di negeri ini seperti melawan gurita yang tumbuh kepala baru setiap kali dipotong. Namun kali ini rakyat ada di belakangnya. Rakyat sudah muak, rakyat sudah bosan melihat jaksa main mata, hakim tergoda amplop, pejabat kaya mendadak, dan proyek rakyat disulap jadi ladang rente keluarga pengusaha. Jika Prabowo benar-benar membabat habis semuanya, maka sejarah akan mencatat Indonesia pernah dipimpin oleh orang yang tak takut kehilangan kekuasaan demi keadilan. Ingat, perang melawan korupsi bukan sekedar soal uang. Ini soal harga diri bangsa. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bendera merah putih. Dan kali ini merah putih punya jenderal yang siap bertempur. Jangan pernah menghalangi orang yang bertekad membersihkan negeri ini. Karena satu hal yang pasti, yang takut pada perang anti korupsi hanyalah mereka yang hidup dari hasil korupsi itu sendiri. Kita harus jujur, Indonesia sudah lama sakit karena korupsi. Sakitnya sudah dikroksal. Sakitnya sudah kronis, stadium 4. Bukan sekedar pejabat nakal di daerah, tapi sistem yang rusak dari atas sampai bawah. Dan di tengah keputusan publik muncul sosok Prabowo yang berani membuka babak baru. Langkahnya tegas, tapi konsekuensinya besar. Ia akan berhadapan dengan banyak musuh. Bukan musuh yang terlihat, tapi musuh yang bersembunyi di balik senyum diplomatis dan jas mahal. Tawaran suap 1 miliar US dollar itu bukan kebetulan. Itu cermin bahwa ada pihak-pihak yang panik. Mereka tahu begitu Prabowo menutup akses rente hutan, tambang, dan sawit, maka sumber kekayaan gelap mereka habis. Mereka akan melakukan segala hal cara, menyogok, menjelekkan, bahkan menggoyang stabilitas politik. Tapi di sini publik harus berperan. Perang melawan korupsi tidak bisa ditumpukan pada satu orang, meski dia presiden sekalipun. Rakyat harus ikut menjaga, ikut mengawasi, ikut bersuara, sebab jika tidak, perjuangan ini akan berakhir seperti sebelumnya. Penuh gagap gempita di awal, redup di tengah, dan lenyap di akhir masa jabatan. Kita tidak boleh lagi romantis pada jargon anti korupsi. Kita butuh tindakan nyata, hasil nyata, dan hukuman yang nyata. Kalau ada menteri korup, tangkap. Kalau ada jenderal main proyek, usut. Kalau ada pengusaha curi hutan, sita asetnya. Negara ini tidak bisa lagi disandera oleh kelompok yang menganggap hukum hanya pajangan di dinding. Dan untuk para pejabat yang masih bermain api, waspadalah. Zaman sudah berubah.
Rakyat sudah cerdas. Tidak ada tempat lagi bagi mereka yang menipu negeri ini dengan wajah santun tapi tangan kotor. Jika Prabowo benar-benar menempati janjinya, maka babak baru sejarah Indonesia sedang ditulis. Babak di mana keadilan tidak lagi bisa ditawar dan kekuasaan tak lagi bisa disuap. Sekian dari kami, Bang Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.